Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Caring Family. Malam ini saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan program ini tentunya memiliki sebuah keinginan yang sama, bahwa kita ingin mengalami peningkatan dan kemajuan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudaraku, firman Allah di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 dan 15 berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudaraku, kebenaran firman Allah yang kita baca sering menuntun kita untuk menemukan sebuah rema di mana Allah menyatakan sesuatu untuk kemajuan dan peningkatan kehidupan kita. Demikian juga ketika hamba Tuhan, apakah itu pendeta, apakah itu seorang evangelis, apakah itu seorang kakak pelayanan atau orang tua rohani, ketika berdoa bagi saudara dan menumpangkan tangan dan memperkatakan hal-hal hebat dalam hidup saudara, maka sebaiknya saudara perhatikan apa yang telah didoakan, apa yang telah dinubuatkan bagi saudara, sehingga terjadi menurut apa yang dikatakan oleh mereka, seperti yang dikatakan oleh 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya harus katakan bahwa kemajuan dan peningkatan hidup seseorang adalah kehendak Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan ini kecuali kita memulai dan menjalani segala sesuatu dengan Allah, sumber segala sesuatu. Firman Allah menjelaskan tentang kehidupan Yusuf, seorang pemuda yang mengalami peningkatan dan kemajuan luar biasa dalam hidupnya. Dan ia berangkat dari peristiwa-peristiwa pahit dalam hidupnya. 13 tahun ia diproses dengan berbagai hal buruk, sampai pada akhirnya ia menjadi penguasa Mesir, dan ia menjadi sangat berguna bagi bangsa Ibrani. Haleluya. Saudaraku, di hari yang ke-9 di bulan Juni ini, saya mengajak saudara untuk menjalani bulan ini dengan mengimaninya sebagai waktu untuk saudara mengalami kemajuan dan peningkatan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, malam ini saya ingin berbagi beberapa hal yang menolong setiap saudara untuk mengalami peningkatan dan kemajuan di dalam hidup. Saudaraku, kita direncanakan dan dibentuk secara unik oleh Allah untuk melakukan hal-hal tertentu yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Pembentukan Allah melahirkan watak dan karakter yang unggul untuk menerima hal-hal yang hebat, hal-hal yang baik yang Allah sudah rancangkan sebelumnya bagi kehidupan kita. Firman Allah di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti ingin mengalami peningkatan dan kemajuan yang berarti di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara yang ingin mengalami peningkatan dan kemajuan yang berarti dalam hidup saudara, ada beberapa kepastian yang saudara perlu dengar malam hari ini yang menolong saudara untuk saudara mengalaminya. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pastikan kita menjalani hari-hari ini dengan kesiapan memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang saudara tahu itu adalah salah, itu adalah keliru, itu adalah buruk, itu adalah hal yang najis, kotor dalam hidup saudara. Bapak Ibu, di minggu kedua di bulan Juni ini, mungkin saudara berkata, saya punya visi, saya punya mimpi besar, saya punya cita-cita besar, saya punya rencana besar. Tetapi dengar baik saudaraku, jika saudara tidak meninggalkan segala sesuatu, kebiasaan buruk, kebiasaan kotor, kebiasaan najis yang melekat erat dalam hidup saudara, saya katakan saudara tidak akan pernah mencapai mutu kehidupan yang lebih baik. Karena hal buruk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis yang masih menempel erat dalam hidup saudara, itu akan menghambat segala berkat Allah dalam hidupmu. Malam ini, buatlah komitmen untuk meninggalkan, untuk melupakan, untuk menjauhkan hal-hal yang buruk itu. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hal yang kedua, pastikan kita tidak menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan membangun. Jika saudara tahu sesuatu yang baik untuk dilakukan, segeralah lakukan dan jangan menunda-nunda. Minta pertolongan dan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, cara kita untuk menunda-nunda sesuatu yang baik adalah cara kerja iblis untuk menghambat kemajuan dan berkat bagi saudara. Oleh sebab itu, saya mau katakan, lakukan sekarang. Just do it. Sesuatu yang baik dan berguna untuk masa depan saudara. Haleluya. Hal yang ketiga, pastikan kita siap berkomitmen memiliki kedekatan hidup dengan hal-hal surgawi. Perhatikan saudaraku bahwa kita ini bukan orang dunia. Kita memang ada di dunia, kita warga negara Indonesia. Tetapi identitas kita, saudara dan saya, adalah warga negara kerajaan Allah. Saudara, kita ada di dunia dan berjalan menuju surga. Tetapi kita adalah orang surgawi yang juga ditempatkan di dunia untuk mendemonstrasikan budaya kerajaan surga. Haleluya. Jadi kita bukan menjadi seperti dunia, tetapi kita harus melekat dengan hal-hal surgawi, dengan budaya surgawi. Kita berbeda dengan orang dunia. Kita harus menghidupi segala budaya surgawi selagi kita masih ada di muka bumi ini. Haleluya. Kalau kita menghidupi budaya surgawi, maka surga juga akan menghidupi saudara. Percayalah, lakukan hal ini. 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata demikian, carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya percaya orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan, maka kehidupannya akan diterangi oleh wajah Tuhan. Haleluya. Bahkan Amos 5 pasal yang kelima mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang yang senantiasa duduk diam dan mencari Tuhan dalam hari-hari kehidupannya akan hidup. Firman Allah berkata dengan jelas, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hal yang keempat, pastikan kita siap untuk tidak goyah di jalan kebenaran yang kita hidupi. Bapak Ibu, hidup ini hanya ada dua, benar atau salah. Ketika jalan kita benar, kemudian mungkin ada kegoncangan-kegoncangan. Saya mau katakan malam hari ini bagi saudara, janganlah goyah. Goncangan itu senantiasa diizinkan untuk membawa kita ke level yang lebih lagi. Goncangan itu selalu diizinkan untuk menambah level iman kita. Dan selalu di belakang goncangan-goncangan tersebut ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara dan saya bukan orang fasik jika kebenaran Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan untuk melakukan sesuatu yang baik itu kadangkala kita diterpa oleh pelbagai goncangan. Tetapi orang benar jika mau melakukan kebenaran dan jatuh, ia akan bangun kembali. Tetapi orang-orang fasik yang terbawa dengan garis-garis haluan dunia akan roboh di dalam bencana. Haleluya. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, apabila ia jatuh, apabila orang benar itu jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, jika kita ada di jalan yang salah lalu terjadi goncangan, jangan keraskan hati. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin malam hari ini saudara mendengar apa yang saya katakan. Jika mungkin di jalan hidupnya terjadi kegoncangan-kegoncangan, hal-hal yang justru sepertinya membawa saudara jauh ke bawah, jangan keraskan hati kalau itu adalah merupakan kesalahanmu. Saya dorong saudara supaya saudara kembali kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus bergerak leluasa memenuhi setiap ruang dalam hatimu. Bebaskanlah dan buka ruang yang selama ini mungkin engkau tutup rapat-rapat. Izinkan ia menuntunmu di dalam kebenaran
dan engkau akan melihat kebenaran itu akan menuntun engkau. Engkau akan semakin berhasil di dalam kehidupanmu. Oh, haleluya. Hal yang kelima, pastikan kita hidup berjalan dengan iman dan pengharapan di dalam segala keadaan. Saudara, orang benar tidak hidup berdasarkan logika dan perhitungan saja, tetapi akan hidup oleh iman dan pengharapan. Artinya, iman dan pengharapan kepada Allah yang setia dengan janjinya memampukan kita mengalami kemajuan dan terobosan. Amin, amin. Saudara, perbedaannya begini, saudaraku. Orang yang tidak beriman, mereka melihat sesuatu baru percaya. Tetapi kita, oleh iman kepada Anak Allah yaitu Yesus Kristus, dengan percaya sungguh untuk melakukan sesuatu, kita pasti akan menerima. Kita tidak harus melihat sesuatu baru percaya, tetapi kita telah melihat dengan iman bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dan kita akan menerima. Haleluya, saya percaya hari-hari ini kalau saudara sementara berjalan di dalam segala beban hidup, masalah yang berat, tetapi saudara telah mengambil komitmen dan percaya bahwa Allah sanggup membawa saudara untuk melewati pembatas-pembatas itu, untuk melewati halangan-halangan itu, untuk melewati pelbagai cobaan itu. Pastikan bersama dengan Yesus engkau akan menang dan engkau menerima segala sesuatu yang baik yang sudah Ia siapkan di dalam hidupmu. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Haleluya. Bapak Ibu, iman menuntun kita untuk hidup dalam pengharapan akan kasih dan kuasa Allah di tengah kondisi sesulit apapun. Roma 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini firman Allah berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Inilah 5 kepastian bagi setiap saudara orang percaya yang ingin mengalami kemajuan dan peningkatan dalam hidup saudara. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada malam hari ini, sebelum saya undur diri dari hadapan saudara, saya mengundang saudara untuk bersama memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan pada setiap ibadah Caring Family yang diadakan di Jalan Wastu Kencana nomor 15, tepatnya di lantai 3 gedung Twin Tulipware pada pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Mari datang dan alami akan kuasa Tuhan di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saya undur diri dari hadapan saudara. Doa saya, Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan ini dan sekaligus mengendalikan kehidupan ini akan memberkati saudara dan oleh Roh-Nya menuntun, memimpin saudara sehingga saudara mengalami hal-hal hebat yang sudah Ia rancangkan dalam hidup saudara. Puji akan nama Tuhan, imani, percaya bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan karena Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya, kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau, dan firman-Nya berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan Engkau, dan Engkau akan memuliakan aku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.